Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Kaum muslimin dimanapun kita berada, alhamdulillahirabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kita umur yang panjang, sehingga pada hari ini, pada waktu ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk merasakan nikmatnya berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan hidayahnya. Alhamdulillahirabbil alamin pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk beramal soleh, di mana dengan keduanya tadi berupa umur yang panjang dan amal soleh, maka kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu, mereka yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Maka karunia umur yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita gunakan selalu untuk bersemangat, beribadah, beramal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Jamaah kaum muslimin dimanapun kita berada, para salaf, mereka memiliki prinsip dalam beramal soleh, yaitu mereka tidak pernah sama sekali meremehkan amal soleh walaupun kecil. Karena amal soleh termasuk al-ma'ruf, termasuk daripada kebaikan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wala tahqiranna minal ma'rufi, wala tahqiranna syai'an minal ma'rufi, wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuk, inna dzalika minal ma'ruf. Janganlah kalian meremehkan sedikit pun dari al-ma'ruf, dari kebaikan, walaupun hanya sekedar berbicara dengan saudaramu sedangkan wajahmu ceria penuh senyum. Inna dzalika minal ma'ruf. Sesungguhnya hal itu termasuk al-ma'ruf, kebaikan. Oleh karenanya kita melihat, kita mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan ada seorang wanita, misalnya ada seorang pelacur yang ia melihat seekor anjing. Tatkala anjing ini kehausan, terkena sinar terik matahari, mengelilingi sebuah tempat minuman atau sumur, ia tidak bisa minum ke dalamnya. Kemudian pelacur ini membuka sepatunya, mengambil air di dalam tempat tersebut, memberikan kepada anjing ini. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Sebaliknya, kita juga mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya perihal seorang wanita yang ia ibadahnya luar biasa, baik sholatnya, baik siamnya, baik sedekahnya, tetapi karena perempuan ini selalu dan senantiasa membuat tetangganya marah, tetangganya benci, tetangganya sangat marah karena ucapannya, sehingga ia dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk ke dalam neraka. Bahkan lebih remeh lagi, kita mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ada seorang manusia yang ia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena seekor kucing, di mana ia mengurungnya tanpa memberi makan, tanpa memberi minum, sehingga kucing ini mati. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh meremehkan amalan sekecil apapun itu. Jikalau kebaikan, hendaknya kita laksanakan, karena bisa jadi mengundang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Kalau itu keburukan, jangan sampai kita lakukan, karena bisa jadi mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimahumullah dimanapun kita berada, mari kita mengambil ibrah
dari kisah Abu Mansur Al-Khayyat. Abu Mansur Al-Khayyat ini adalah seorang yang fokus menghabiskan hidupnya untuk ta'limul Quran, mengajarkan Al-Quran. Ia Allah karuniakan umur yang panjang, yaitu 98 tahun. Dari lahir beliau tahun 401 sampai 499 beliau wafat. Imam Ad-Dhahabi di dalam kitab beliau Syiar A'lam An-Nubala menggelari Abu Mansur Al-Khayyat dengan sebutan Al-Imam, seorang imam, wa Al-Muqri' ahlil qira'ah. Kemudian Al-Imam, Al-Muqri' Az-Zuhad, ahlu zuhud, Syekhul Islam, dan beliau memberikan gelar Syekhul Islam. Masya Allah. Abu Mansur Al-Khayyat ini memiliki murid yang sangat banyak, bahkan ribuan. Orang-orang banyak yang menyetorkan hafalannya kepada Abu Mansur Al-Khayyat. Mereka mahir membaca Al-Quran karena Abu Mansur Al-Khayyat. Sehingga ketika beliau wafat, maka lautan manusia banyak sekali menghadiri tempat pemakaman beliau. Sampai-sampai dikisahkan ada seorang Yahudi yang ia sangat takjub dengan banyaknya lautan manusia yang mengiringi jenazah beliau. Akhirnya orang Yahudi ini masuk Islam. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Yang lebih menarik lagi, Imam Ad-Dhahabi menyebutkan bahwa As-Sam'ani, sahabat daripada Abu Mansur Al-Khayyat, ini mengisahkan bahwa beliau bermimpi melihat Abu Mansur Al-Khayyat. Kemudian Abu Mansur Al-Khayyat berkata bahwa ghafarallahu li bita'limi as-sibyan al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku karena saya mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kecil. Masya Allah. Luar biasa. Menjadi ibrah bagi kita semua. Jangan sampai kita meremehkan amalan walaupun itu kecil, karena bisa jadi mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.